Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya terangkan tentang bagaimana cara untuk mendownload serta menginstal program Maktabah Syamilah yang merupakan referensi digital untuk kitab-kitab kuning, kitab-kitab referensi pesantren, keislaman, dan seterusnya. Cara untuk mendownloadnya nanti akan ada dua ya. Yang pertama saya cara mendownloadnya, yang kedua cara menginstalnya. Cara mendownload kita ubah dulu untuk keyboardnya yang pada bagian kiri kanan bawah ini. Kalau keyboard Anda masih dalam bahasa Inggris, dirubah dulu ke dalam bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab. Kenapa? Karena kita ingin mengetikkan tulisan Asyamilah di Google serta nanti dalam penggunaan Maktabah Syamilah pun menggunakan pengetikan Arab. Jadi tulis Asyamilah, oke, sudah langsung keluar di situ Asyamilah, kita klik. Nanti akan muncul di link paling atas ada syamilah.ws Al-Maktabah Asyamilah. Klik langsung. Di bagian ini kita langsung mencari kata kunci untuk unduh atau mendownload Maktabah Syamilah. Unduh bahasa Arabnya adalah Tangzil, maka kita masuk ke Tangzilul Maktabah pada bagian kiri atas. Di bagian Tangzilul Maktabah ada dua pilihan di sini, bisa kita lihat, saya besarkan sedikit. Ada pada bagian Tangzil itu ada menyatakan dua buah versi dari Maktabah Syamilah yang akan kita pakai. Yang pertama adalah versi 6,7 giga. Ini giga ya artinya, gigabyte artinya ini ya besar sekali, 6,7 ini kalau download bisa sampai seharian. Yang kedua ada versi ringan, versi 207 mega. Versi mega artinya ini versi yang cukup ringan, saya kira untuk 207 program untuk kitab kok hanya 207 mega, ini sangat ringan sekali. Yang akan saya contohkan pertama adalah untuk yang program yang ringan ini. Yang ringan ini yang saya contohkan, karena kalau saya mencontohkan yang 6,7 giga ini nggak dimungkinkan. Langsung kita pergi ke linknya. Nah di sini ada tulisan Huna. Huna ini langsung diklik, nanti akan langsung mendownload. Nah, di bagian kiri bawah langsung mendownload. Biar untuk menyingkat waktu dari tutorial ini, saya tidak perlu melanjutkan karena saya sudah punya filenya. Tinggal saya klik batal. Tapi Anda kalau belum punya jangan dibatalkan ya. Jadi saya sudah punya, saya tinggal langsung membuka file yang saya punya. Saya simpan. Oh maaf. Nah, ini dia filenya. Filenya sama persis, Syamilah MT. MT itu artinya kosong. Jadi ini adalah program Maktabah Syamilah yang tidak memiliki kitab-kitab di dalamnya. Jadi kitabnya nanti kita perlu mendownload manual. Oke, jadi proses download itu seperti ini, sangat mudah sekali. Bagaimana cara menginstal? Cara menginstal ada dua macam. Cara yang pertama, bisa Anda ekstrak dulu yang ini, ekstrak here ya, ekstrak di sini, nanti setelah foldernya keluar baru nanti diinstal. Atau cara yang kedua, cara yang lebih mudah bagi saya, tinggal diklik dua kali pada WinRAR-nya ini, pada file RAR-nya ini, file Maktabah Syamilahnya ini. Jadi setelah muncul kotak dialog seperti ini, nanti kita langsung masuk ke syamilah.exe. Syamilah.exe ini langsung untuk menginstal filenya. Jadi saya ulangi ya, bagaimana cara menginstalnya? Klik dua kali RAR Syamilah MT ini, lalu klik pada syamilah.exe-nya. Syamilah.exe kita klik dua kali. Nanti akan langsung muncul kotak dialog penginstalan. Mau diinstal di C atau di D, atau mungkin kalau partisi harddisk di komputer Anda sampai F, bisa diinstal di F, bisa diinstal di E, G, seterusnya. Tapi kalau di komputer saya hanya ada C atau D. Misalnya saya ingin menginstal di partisi yang D, maka nanti program Maktabah Syamilah akan ada di folder Syamilah 4 pada partisi D. D Syamilah 4. Nanti kita lihat. Setelah seperti ini, kita pilih D, maka kita klik OK. Tinggal kita menunggu waktu sampai ini selesai 100% dan selesai. Itulah proses instalasinya dan sangat mudah sekali. Jadi tinggal dibuka WinRAR-nya, klik Syamilah Exe, lalu setelah itu kita pilih mau diinstal di C atau di D, klik OK dan selesai. Dan secara otomatis Syamilah
Maktabah Syamilah, kalau sudah selesai menginstal, ini langsung akan keluar programnya. Jadi programnya langsung run, langsung membuka secara otomatis. Kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal tunggu saja programnya terbuka. Mungkin kalau ada yang bertanya, bagaimana cara untuk membuka program Maktabah Syamilah kalau misalnya kalau misalnya pengen buka dari awal, misalnya komputer udah dimatikan, kan udah nggak nginstal lagi, tinggal pengen langsung membuka. Bagaimana caranya? Caranya ya tinggal buka aja itu, tadi file instalannya. Jadi tinggal langsung masuk ke tujuan instalannya tadi. Tadi kan saya install di D pada folder Syamila 4. Nah, ini D, ini ada folder Syamila 4. Tinggal klik 2 kali, nanti akan muncul program untuk melakukan launching atau membuka filenya. Nah, ini tinggal klik launcher. Launcher diklik 2 kali, nanti akan membuka persis seperti ini yang tadi. Membuka file ini. Lalu ketika membuka Maktabah Syamilah, di bagian kiri ini akan selalu loading seperti ini. Loading ini menunjukkan kalau dia sedang mendeteksi. Ini secara online ya, jadi ini koneksi internetnya juga harus tetap terhubung dulu, karena kita belum melakukan install untuk install kitabnya. Jadi tadi baru menginstal programnya, belum menginstal kitabnya. Maka dari itu kita tunggu. Kita tunggu ini sampai selesai. Nanti setelah selesai ini, nanti kita lihat berapa kitab yang bisa kita unduh. Kita tunggu dulu ini sampai selesai. Jadi pada intinya jangan sampai ini tidak muncul ya. Jadi pada waktu ketika pertama kali tadi membuka Maktabah Syamilah, itu kan di sini ada loading warna hijau tadi. Nah, loading warna hijau tadi itu juga bergantung dengan koneksi internet. Kalau koneksinya lemot, ini nanti tidak akan berhasil muncul seperti ini. Tidak akan muncul berapa jumlah kitab yang bisa di-download. Di sini terlihat ada 7.944 kitab yang bisa di-download di sini. Nah, nanti kalau misalnya kita kita belum muncul angka ini, maka kita belum bisa mendownload kitabnya. Jadi ini harus muncul dulu angka ini. Kalau baru ada tanda panah atau baru ada warna hijau dan seterusnya, itu belum bisa. Dan ini baru bisa dilakukan seperti ini kalau koneksinya bagus. Kalau ternyata yang muncul yang lain diklik ternyata Maktabah Syamilahnya error atau keluar atau close sendiri dan restart dan seterusnya, itu nggak masalah. Tinggal nanti yang jelas ditunggu dan pastikan bahwasannya koneksi internetnya masih berjalan karena kita sedang ingin mendownload kitabnya. Sampai pada tahap ini kita baru berhasil mendownload programnya, belum menginstal kitabnya. Kalau pengen menginstal kitabnya, tunggu sampai angka ini keluar di bagian kiri atas. Setelah keluar, baru kita bisa klik. Nah, kalau sudah klik seperti ini, nanti kita bisa memilih kitab apa saja yang pengen kita download. Karena tujuan dari Maktabah Syamilah yang ingin saya contohkan adalah untuk takhrij hadis, untuk melakukan penelitian hadis, maka saya akan masuk ke bab ini. Bab yang bukan pada kitabnya tapi pada bab-babnya. Ada beberapa bab di sini atau kajian. Yang pertama ada akidah, ada yang lainnya dan juga ada tentu saja yang ingin saya download yaitu Kutubus Sunnah. Pada bagian Kutubus Sunnah saya klik ya, maka yang muncul itu lebih sedikit. Kalau yang tadi itu yang muncul itu banyak sekali, ada 4.900-an, ini yang muncul hanya 1.200-an. Muncul di sebelah sini. Lalu kitab mana yang ingin saya download? Apakah semuanya? Kalau semuanya ini sudah tercentang, tinggal klik bagian segitiga ini, nanti sudah mendownload dengan sendirinya. Tapi karena saya ingin waktu yang singkat, nggak ingin lama-lama, saya nggak akan download semuanya. Saya akan hilangkan centangnya dengan mengklik bagian kanan ini, pada bagian jami ini, sehingga saya hilangkan semua centangnya. Kitab yang mau di-download pun nggak ada semuanya di sini. Tinggal saya pilih sekarang. Saya ingin memilih, di sini ada instruksi untuk memasukkan 3 huruf minimal. Saya masukkan huruf pakai tulisan Arab ya, tulisan sohihun, sohih ya,
Sahih artinya saya ingin mendownload Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena yang paling utama tentu saja Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim harus masuk kan gitu. Dah, misalnya pertama saya contohkan ini dulu. Saya ingin mendownload kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka dia akan muncul di bagian kiri sebagai list untuk di-download. Tinggal saya klik tanda segitiga ini untuk mendownload. Kalau ada pemberitahuan, klik Naam. Maka kita sedang dalam proses untuk mendownload kitab kitab-kitabnya tadi. Dan kitab ini bisa nanti kita lihat di di perpusnya. Nah, ini pada bagian kanan ini nanti kita bisa lihat kitab apa saja yang sudah di-download di bagian kanan atas pojok ini ya. Ini sedang proses mendownload sambil kita tunggu. Ini tergantung koneksi internet juga soalnya. Bisa dilihat di sini kitabnya belum ada sama sekali, belum ada apa-apa. Nah, ini sudah masuk satu kan, dan ini tinggal satu yang belum ya. Jadi kalau ingin melihat kitab apa saja sih yang udah kita punya, klik pada bagian kanan atas. Baru ada satu. Ini sedang proses yang satunya lagi. Kalau yang satu sudah di-download nanti akan masuk ke sini juga. Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, ini sudah ada 2 kitab di sini yang bisa kita baca kapanpun. Ini kalau pengen membaca nggak perlu koneksi internet kalau sudah di-download. Kalau sudah di-download, pengen membaca kitab ini tinggal klik 2 kali, langsung kita bisa membaca di sini. Ya, bisa membaca kitabnya tanpa harus mendownload. Ya, ini bisa kita baca kitabnya di sini. Tapi untuk yang lain ini kan kitabnya nggak cuma ini toh. Nah, nanti kalau pengen memasukkan kitab-kitab yang lain lagi bagaimana? Nah, ini nanti akan ada problem lagi. Misalnya, kita sudah mendownload 2 kitab, lalu udah kita close gitu ya. Udah kita close. Lalu kita pengen download lagi nih kitabnya. Waduh, saya nggak pengen Sahih Bukhari Muslim tok, saya pengen menambah kitab yang lain. Pengen menambahkan kitab, Ibnu Majah, Imam Nasai, lalu Imam Abu Dawud, lalu Tirmidzi, pengen saya masukkan semua biar Kutubus Sittah lengkap gitu. Ini kita harus melakukan download lagi, download kitabnya. Tapi dilihat di bagian kanan kiri atas ini sudah tidak muncul angka yang seperti tadi, 7.900-nya udah nggak ada. Malah yang muncul tanda centang sekarang. Lalu apakah masih bisa mendownload? Bisa, tapi ada caranya. Caranya adalah kalau pengen menambahkan kitab biar nggak cuma 2, ini kan kalau saya klik hanya 2 tok. Saya pengen jadi Kutubus Sittah biar jadi 6. Maka klik pada bagian masih kiri atas, centangnya ini kita klik. Tapi karena ini kitabnya kosong, kitabnya ini bersembunyi di mana? Bersembunyi di bagian sini. Nah, yang ada angka 7.900 ini kita klik, kitabnya ada di sini semua. Sekarang caranya adalah agar bisa di-download, kita harus memindahkan kitab ini ke sebelah kanan lagi. Caranya bagaimana? Klik 1 kali pada satu, terserah yang mana, 1, kita klik, lalu Ctrl A. Setelah Ctrl A, kita pindahkan ke kanan. Caranya, klik pada bagian bawah ini. Nah, setelah pindah ke kanan, baru kita bisa melakukan download kitab sunnah seperti yang tadi ya. Jadi misalnya saya ingin menambahkan jadi Kutubus Sittah, maka tinggal saya klik Kitabus Sunnah. Setelah Kitabus Sunnah, maka saya ingin menambahkan misalnya sekarang bukan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tapi Sunan. Nah, saya tulis Sunanun. Nah, dengan kata kunci Sunan muncul banyak sekali kitab, tapi karena saya ingin Kutubus Sittah, maka saya tinggal klik Sunan Ibnu Majah, lalu Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Abu Dawud, lalu ada Sunan At-Tirmidzi sama Sunan Imam Nasai. Oke, 4 ya. Dari 4 ini nanti biar menjadi 6 ya. Ini hanya contoh saja. Dari 6 ini karena sudah diklik, tapi kok nggak muncul di sebelah kiri, kan tadi ketika diklik harusnya muncul di sebelah kiri, karena ini kita pindahkan ke menu yang ini, kita pindah dulu ke menu yang ini. Nah, baru 4-nya muncul di sini. Setelah ini menu download intinya, menu download muncul di sini, kita klik tanda segitiga ini, maka akan muncul ini lagi, lalu kita klik Naam, maka proses download akan terjadi lagi seperti halnya yang tadi.
Jadi itu prosesnya, bagaimana cara menambahkan kitab. Nanti kalau sudah close lagi, selesai, pengen menambahkan kitab, caranya sama persis. Pindah dulu ke kanan, kitab-kitabnya, lalu pilih kitabnya, lalu klik pada bagian ini, lalu klik tanda segitiga, selesai. Misalnya Anda, wah saya nggak cukup ini kalau hanya Kutubus Sittah, saya ingin menambahkan kitab lagi, misalnya kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta, nah itu boleh. Anda lakukan seperti yang tadi, klik tanda di bagian kiri atas, lalu pindahkan kitabnya ke sebelah kanan, cari dengan kata kunci Malik, misalnya Imam Malik kan Malikun gitu ya, nanti akan muncul Al-Muwatta, diklik, di-download, seperti itu. Caranya seperti itu untuk menambahkan kitab. Ini sudah selesai mendownload dari 6 kitab, ini masih proses yang 2 lagi. Tapi dari sini intinya kita sudah bisa melakukan pembacaan kitab ya. Jadi kitab-kitab yang sudah terdownload akan masuk ke sini ya, masuk ke menu kitab pada bagian kanan atas. Nah, kitab-kitab yang sudah terdownload ini kita bisa baca kapanpun dalam kondisi online maupun offline sama saja. Video selanjutnya akan saya terangkan bagaimana cara menggunakan kitab ini, menggunakan Kutubus Sittah ini untuk melakukan takhrijul hadis. Takhrijul hadis untuk mengonfirmasi apakah suatu hadis yang kita ragukan misalnya ada di kitab-kitab sahih atau enggak, seperti itu. Saya kira itu untuk mendownload Maktabah Syamilah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.